Halo korban bullying, kali ini Mr. P akan membahas film yang berjudul Bully. Dirilis pada tahun 2018, film ini bercerita tentang korban bully yang mana dia bisa bangkit dan bisa memberi pelajaran kepada pelaku bullying. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan kemunculan 3 orang pembuli di sekolah yang dipimpin oleh Miles. Seperti biasa, mereka datang ke sekolah hanya untuk mengganggu teman-temannya, termasuk kepada Jimmy. Jimmy dibully karena fisiknya yang gendut. Karena takut, dia pun tak pernah membalas Miles dan teman-temannya. Jimmy memiliki sahabat yang bernama Andy dan Bobby. Mereka pun selalu bersama ketika berada di sekolah. Di rumah, Jimmy tinggal bersama kedua orang tuanya. Ibunya sangat perhatian kepada Jimmy. Begitu juga dengan ayahnya. Ayahnya menyuruh Jimmy untuk mencari kekasih karena sudah beranjak dewasa. Tetapi Jimmy sadar karena badannya yang gemuk, dia merasa tidak ada wanita yang tertarik padanya. Keesokan harinya, Jimmy dan kedua temannya berangkat ke sekolah bersama. Tetapi di tengah jalan mereka bertemu dengan kelompok Miles. Bobby yang takut langsung pergi meninggalkan mereka. Dan Miles mengusir Andy untuk pergi. Kemudian Miles memalak Jimmy uang sebesar $100 dan mengancam jika tidak memberi dia akan dihajarnya. Saat berada di dalam kelas, Bobby tak luput menjadi korban bully oleh anak buah Miles. Itulah sebabnya dia takut kepada Miles. Bobby yang merasa sedih lalu dihampiri Jimmy untuk menghiburnya dan mentraktir Bobby untuk makan siang. Ketika di kantin, Andy dan Bobby begitu takjub dengan porsi makan Jimmy yang besar. Di sela-sela makan siangnya, Andy memberitahu kepada Jimmy bahwasannya ada wanita yang mencuri pandang kepadanya. Dia bernama Adrian, teman sekelas di pelajaran ekonomi. Tiba-tiba Miles kembali menghampiri mereka dan tetap meminta uang $100 kepada Jimmy. Padahal Jimmy tidak merasa berhutang kepadanya. Lalu ada seorang murid yang menegur Miles karena perbuatannya. Namun Miles malah kembali marah kepadanya. Seketika itu Miles dihampiri oleh murid yang lebih besar darinya. Miles pun takut karena badannya lebih besar. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Di perjalanan pulang seorang diri, tiba-tiba Jimmy dicegat oleh Miles dan tetap saja dipalaknya. Jimmy pun enggan memberinya uang tersebut. Lalu Jimmy dihajar habis-habisan oleh Miles. Hingga datang seorang lelaki tua pemilik rumah yang melihat kejadian tersebut, lalu melerai dan mengusir Miles, kemudian menolong Jimmy untuk mengobati lukanya. Lelaki tua ini bernama Jackson, tapi biasa dipanggil Action. Dia adalah mantan petinju kelas berat dan menawarkan kepada Jimmy untuk berlatih bela diri, serta menceritakan pengalamannya sebagai mantan petinju. Dia juga memiliki kenalan pelatih bela diri untuk melatih Jimmy jika mau. Tapi semua itu tetap harus melalui izin orang tua Jimmy. Kemudian Mr. Action mengantarkan Jimmy pulang. Ibu Jimmy pun sangat terkejut melihat wajah Jimmy yang dipenuhi luka lebam. Lalu Mr. Action menjelaskan bahwasannya Jimmy telah berkelahi di depan rumahnya. Jimmy pun berbicara kepada ibunya bahwa telah dibantu oleh Mr. Action. Lalu Mr. Action menawarkan kepada ibu Jimmy untuk pelatihan bela diri kepada Jimmy. Lalu ayah Jimmy pun datang dan mengucapkan terima kasih kepada Mr. Action karena telah menolong anaknya. Keesokan harinya, Jimmy beserta kedua orang tuanya mendatangi rumah Mr. Action untuk menerima tawaran berlatih bela diri kepada Jimmy. Kemudian Mr. Action mengajak mereka untuk pergi ke sebuah camp pelatihan tinju. Pemilik camp ini bernama Manny. Kemudian diperkenalkanlah kepada Jimmy untuk dapat melatihnya cara membela diri. Manny pun setuju karena Mr. Action adalah sahabatnya dan menyuruh Jimmy untuk datang kembali besok dan memulai latihannya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Jimmy datang ke camp bersama Mr. Action yang mengantarnya untuk berlatih. Motivasi yang diberi Manny sangat berharga bagi Jimmy, hingga Jimmy sangat bersemangat di latihan perdananya. Latihan pun telah selesai. Mr. Action mengantar Jimmy pulang.
Lalu Jimmy menceritakan masalahnya kepada Mr. Action bahwa Miles selalu memintanya uang sebesar $100. Lalu Mr. Action mempunyai ide untuk menyuruh Jimmy mengiyakan membayar $100 bahkan melipat gandakannya menjadi $200 asalkan diberi jangka waktu 1 bulan untuk membayarnya. Keesokan paginya ketika bangun tidur badan Jimmy kram-kram. Ya wajarlah, kagak pernah olahraga cuy. Ketika berada di sekolah seperti biasa, Jimmy dipala oleh Miles. Lalu Jimmy meminta penangguhan waktu 1 bulan bahkan akan melipat gandakan menjadi $200 jika dia mau. Miles pun menyetujui dengan penawaran yang diberikan Jimmy. Padahal semua itu hanya siasat belaka. Sepulang sekolah, Jimmy kembali ke camp latihan. Namun kali ini Jimmy sangat tidak bersemangat untuk berlatih. Hal ini membuat Manny kecewa karena Jimmy tak punya semangat. Lalu Manny membicarakannya kepada Mr. Action bahwasannya jika Jimmy seperti ini sama halnya dengan membuang-buang waktu. Dan Mr. Action pun memahaminya. Ketika mengantar Jimmy pulang, Mr. Action bertanya kepada Jimmy, "Mengapa hari ini tidak bersemangat?" Jimmy menjelaskan bahwasannya dia merasa apa yang dia lakukan tidak berguna, tidak percaya diri dan masih ada rasa takut terhadap Miles. Mr. Action pun tak henti-hentinya memberi semangat kepada Jimmy dan terus memotivasinya untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Keesokan paginya di sekolah, Jimmy dan kedua temannya kembali didatangi kelompok Miles. Miles memastikan Jimmy untuk tidak mengingkari kesepakatannya. Lalu Bobby mempertanyakannya dan tiba-tiba dipukul oleh anak buah Miles. Dan jika Jimmy berbohong, maka dia akan dihajar, begitu pula dengan kedua sahabatnya. Melihat Bobby yang menangis, ya emang agak lekong sih, kampret. Jimmy menghampiri dan mencoba menghiburnya. Akhirnya melihat temannya yang sedih, Jimmy menjadi termotivasi untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Seketika Mr. Action menyusul Jimmy untuk berlatih, ternyata Jimmy sudah berangkat menggunakan sepeda saking semangatnya lur. Lalu Mr. Action menyusul untuk menawarkan tumpangan kepada Jimmy, tapi diabaikannya. Akhirnya Jimmy ditunggu oleh Mr. Action di camp. Terlihat Jimmy sangat bersemangat untuk berlatih karena motivasinya yang besar, dan tak sengaja memukul Manny hingga terjatuh. Manny pun semakin bersemangat melatih Jimmy. Mulai kini hari demi hari Jimmy sangat bersemangat untuk berlatih. Di kantin sekolah, Jimmy bercerita kepada Andy bahwasannya dia sedang berlatih tinju dan menceritakan semuanya. Berharap dia bisa berduel dengan Miles lalu menghajarnya, agar tidak ada pembulian lagi. Tiba-tiba Adrian datang menghampiri Jimmy dan mencoba mengajaknya berkencan karena ada pesta yang diadakan temannya yakni Betty pada Jumat malam. Merasa ada kesempatan lalu Jimmy menyetujuinya. Singkat cerita, mereka berada di tempat Betty. Di sana mereka sangat menikmati pestanya. Ketika mereka mengobrol untuk mengenal satu sama lain, tiba-tiba timbullah buih-buih cinta. Asulule cos. Sedang asik-asiknya berkencan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh anak buah Miles dengan kata-kata buliannya. Tapi kini Jimmy tidak tinggal diam, malah dia mengusirnya untuk pulang. Dan tanpa disadari mental Jimmy semakin terbentuk. Mantap! Keesokan harinya Jimmy mengajak Adrian ke camp untuk melihatnya berlatih tinju. Dan karena hal tersebut Adrian semakin kelepek-kelepek kepada Jimmy. Uhuy! Di hari liburnya Jimmy tetap datang ke camp untuk berlatih. Dan saat ini Jimmy dihadapkan oleh latihan dengan porsi yang berat. Lalu Manny memperkenalkannya kepada Dakila. Untuk mengajarkan Jimmy berlatih bela diri campuran, Jimmy pun sukses mempelajarinya hingga latihan pun selesai. Keesokan harinya tibalah waktu yang dinantikan. Ketika di sekolah, Miles menghampiri Jimmy untuk menagih dan meminta kepada Jimmy untuk dibayarkannya sepulang sekolah nanti. Ketika sedang di toilet, Jimmy berkenalan dengan seseorang yang bernama Vinny. Vinny mengetahui akan terjadi hal yang menarik sepulang sekolah nanti. Vinny juga tahu bahwasannya Jimmy telah berlatih tinju di tempat Manny dan menyemangati Jimmy untuk bisa memberi pelajaran kepada Miles. Sialnya, pembicaraan itu terdengar oleh anak buah Miles yang sedang boker di toilet dan langsung melaporkannya kepada Miles melalui WhatsApp. Miles tak tinggal diam.
Dengan liciknya dia menyusun rencana, mencoba menghubungi Glass Jaw Billy untuk datang jam 3 sore dan menghajar Jimmy. Tapi hal tersebut juga diketahui oleh teman Jimmy yang melaporkannya kepada Vinny. Lalu Vinny menelepon rekannya untuk menggagalkan rencana Miles dengan cara membekap Glass Jaw Billy. Bel tanda pulang sekolah pun berbunyi. Saatnya beraksi. Betapa kagetnya Jimmy, ternyata di lapangan sudah banyak murid yang telah berkumpul. Lalu Jimmy menghampiri Miles yang langsung mempertanyakan uangnya, dan Jimmy berkata tidak. Di sisi lain, Glass Jaw Billy telah dibekap oleh orang suruhan Vinny. Miles pun berkuar-kuar memperkenalkan Glass Jaw Billy untuk bertarung melawan Jimmy. Kemudian Vinny datang dan berkata bahwa temanmu tidak datang. Mau tidak mau Miles lah yang harus menghadapi Jimmy. Di awal pertarungan, Jimmy terkena pukulan dan dia pun terjatuh. Lalu teman-temannya mulai mendukung Jimmy, hingga Jimmy berhasil membalikkan keadaan dan menghajar Miles. Kampretnya, Miles meminta bantuan temannya. Untungnya Andy dan Bobby pun ikut turun membantu. Lalu berlanjut Jimmy menghajar Miles dan berkata kepada Miles jangan membuli lagi, bertobatlah. Lalu Miles pun tak terima dan mencoba serangan terakhirnya. Ternyata ditangkap oleh Jimmy lalu kemudian didengkul kemaluannya. Mantap. Dan terakhir, Hey Miles, what? Jimmy pun berhasil mengalahkan Miles. Dan ternyata ada yang menyebarkan video perkelahian tersebut hingga menjadi viral di televisi dan media sosial. Untungnya berita tersebut positif bagi Jimmy karena melawan seorang pembuli. Hingga kedua orang tua Jimmy mengetahuinya melalui televisi. Di akhir film terlihat Jimmy dan teman-temannya berjalan santai tanpa ada lagi pembuli di sekolahnya. Dan film pun tamat. Mr. P mengambil hikmah yang bisa diambil dari film ini. Bagi kalian para pembuli, bertaubatlah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Lalu komentar untuk merekomendasikan film yang mau dispoilerkan. Terima kasih.